15. Rencana inseminasi. Tuan Thomas, sedang apa mereka di sini? Vino yang baru saja turun dari mobil tidak sengaja melihat Tuan Thomas dan Nyonya Selfie yang baru saja naik ke mobil dan keluar meninggalkan rumah sakit. Vino bergegas berjalan menuju ruang rawat sahabatnya Willy. Di sana ada Aisyah yang masih setia menunggui Willy. Aisyah, kamu baik-baik saja? Vino terlihat khawatir. Iya, aku baik-baik saja. Ada apa, Vino? Aisyah bertanya. Tadi aku melihat Tuan Thomas dan Nyonya Selfie kemari. Sedang apa mereka di sini, Aisyah? Vino mengernyitkan dahinya. Setelah hampir 1 bulan dan baru kali ini orang tua Willy itu menjenguk. Itu sangat aneh bagi Vino. Mereka melihat keadaan Tuan Willy, ujar Aisyah. Lalu, Vino masih menunggu kelanjutan ucapan Aisyah. Mereka menginginkan keturunan dari Tuan Willy. Tuan Thomas takut jika Tuan Willy tidak akan sadar lagi. Aisyah berkata sambil memandangi Tuan Willy. Maksudnya bagaimana? Aku tidak mengerti, Aisyah. Bukannya Tuan Willy sedang koma. Bagaimana bisa memiliki keturunan? Vino semakin tidak mengerti. Mereka memintaku hamil anak Tuan Willy, ujar Aisyah. Mereka menemui dokter spesialis kandungan dan memintaku untuk hamil dengan inseminasi buatan, tutur Aisyah dengan wajah bingung. Inseminasi buatan. Vino nampak berpikir. Haruskah? Vino terkesiap lalu mengernyitkan dahinya. Entahlah, lirik Aisyah. Aisyah pun bingung sanggupkah dia mengandung anak dan melahirkan seorang anak tanpa suami. Di satu sisi Aisyah ikhlas jika dia harus mengandung anak dari suaminya, agar keluarga itu mendapatkan keturunan dari putra mereka. Namun di satu sisi Aisyah bersedih. Bagaimana jika Tuan Willy tidak akan sadar lagi untuk selamanya dan anaknya akan lahir tanpa seorang ayah? Aisyah, apa yang kamu pikirkan? Kamu bersedia? Vino menatap Aisyah yang hanya menunduk lemas. Jika itu memang harus, aku dibeli untuk dinikahkan dengan Tuan Willy. Dan sudah menjadi hak mereka untuk memintaku hamil. Ujar Aisyah sedih. Vino tidak bisa berkata apa-apa. Pria berkaca mata itu juga bingung dan tidak bisa memastikan apakah Willy akan sadar atau tidak. Vino hanya bisa berharap agar Willy cepat sadar. Iya, aku juga tidak tahu apakah Willy akan sadar atau tidak. Polisi sedang menyelidiki kasus kecelakaan Willy dan mereka menemukan unsur kesengajaan. Rem mobil Willy blong saat itu sehingga membuatnya sulit mengendalikan laju kendaraan. Vino mengatakan hal itu pada Aisyah. Maksudnya, ada yang sengaja ingin mencelakai Tuan Willy. Aisyah mengernyitkan dahinya. Mungkin saja, apakah memang terjadi kerusakan pada mobil, atau memang ada yang sengaja merusaknya? Willy kecelakaan saat sore hari dan dia sempat mendatangi beberapa tempat sebelum kecelakaan itu terjadi. Ucap Vino dengan rasa menyesal karena dia tidak bersama Willy saat itu. Aisyah memindai pandangannya pada Tuan Willy. Entah apakah Tuan Willy bisa mendengar pembicaraan mereka ataukah memang sama sekali dia tidak bisa mendengar apapun. Tuan sadarlah. Aku mohon. Bangunlah. Aisyah menggenggam jemari Tuan Willy. Vino menggaruk dahinya saat melihat gadis itu mencium tangan Tuan Willy. Kamu sudah makan? Vino bertanya untuk mencairkan suasana. Mungkin saat ini hanya Vino yang memperhatikan Aisyah. Karena dia sahabat baik dari suaminya. Belum, Aisyah menggeleng. Ayo kita makan dulu, Vino mengajak Aisyah untuk mencari sarapan pagi di kantin. Ayo, Aisyah beranjak dari duduknya. Meletakkan tangan Tuan Willy dengan pelan dan membenahi selimut Tuan Willy. Aku keluar dulu, Tuan, ucap Aisyah. Gadis berjilbab itu keluar bersama Vino untuk sarapan pagi. Sesampainya di kantin mereka berdua langsung memesan nasi goreng dan minuman hangat. Aisyah, apakah kamu akan selalu menemani Willy? Tiba-tiba Vino bertanya seperti itu. Iya, Aisyah mengangguk sambil menyuap nasi goreng. Vino menghela nafas. Ada rasa iba di hati melihat gadis itu terlihat begitu tulus dan baik. Lalu kapan akan dilakukan inseminasi? Vino bertanya. Tidak tahu. Mungkin besok atau lusa. Jawab Aisyah. Gadis itu bahkan tidak tersenyum. Rasanya ada beban yang menghimpit di dadanya. Aku akan selalu mendukungmu, Aisyah. Selama Willy belum sadar, aku akan selalu melindungimu. Ucap Vino. Pria itu tersenyum pada Aisyah. Terima kasih, Vino. Aisyah membalas senyum Vino. Apakah kamu mau pulang? Biar aku antar. Tukas Vino. Boleh. Aku harus mengambil baju ganti di rumah Tuan Willy.
ucap Aisyah yang kemudian perlahan melirik Vino. Vino tersenyum tatkala binar mata itu memandangnya. Aisyah langsung menurunkan pandangannya. Dia tidak ingin menatap Vino lama-lama. Vino membayar makanan dan minuman lalu mereka berdua pergi dari kantin. Sebelum pulang ke rumah Tuan Willy mereka berdua kembali ke ruang rawat. Tuan, aku pulang dulu. Vino yang mengantar. Ucap Aisyah berbisik di telinga Willy. Aku akan kembali, hanya sebentar. Aisyah berkata dan menatap wajah tampan suaminya yang terlihat pucat. Ayo Aisyah, tukas Vino lalu tersenyum menatap Willy. Tenang Willy, aku akan menjaga istrimu. Vino menepuk pelan kaki Willy lalu mengekor di belakang Aisyah. Aisyah, aku tunggu di sini. Vino berkata saat mereka sudah sampai di rumah Tuan Willy. Iya Vin, Aisyah mengangguk. Nona Aisyah kamu kembali, sapa Naina. Iya Naina, Aisyah tersenyum lalu berjalan menuju kamarnya. Kenapa rumah tampak sepi? Kemana orang-orang? Aisyah melihat sekeliling. Mereka sedang berlibur Nona, jawab Naina sambil menghela nafas. Berlibur? Aisyah mengulang perkataan Naina. Iya Nona, kemarin hari ulang tahun Nyonya Selfie, jadi mereka semua berangkat ke Paris. Jawab Naina. Benar-benar orang kaya. Padahal yang punya uang dan harta sedang koma di rumah sakit. Dengkus Naina. Mereka pergi berlibur di saat Tuan Willy sedang bertaruh nyawa di rumah sakit. Sungguh keterlaluan. Batin Aisyah. Lalu di mana kakek Kevin? Aisyah bertanya lagi. Kakek Kevin sedang ke rumah sakit untuk terapi Nona, jawab Naina. Ada yang bisa kubantu untukmu Nona? Naina mengikuti Aisyah ke kamar Tuan Willy dan membukakan pintu kamar untuk Aisyah. Ini baju kotorku Naina. Aku pulang hanya ingin mengambil baju ganti lalu pergi lagi. Jawab Aisyah dan gadis itu segera membuka lemari pakaiannya. Tidak sebaiknya Anda istirahat dulu Nona. Naina memberi saran. Aisyah mengangguk lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sementara di bawah Vino sedang sibuk mengerjakan laporan dengan laptopnya. Tuan Vino ini kopinya, Naina meletakkan secangkir kopi di meja. Terima kasih Naina, ucap Vino yang terlihat fokus. Sama-sama Tuan, Naina tersenyum. Naina, tolong sampaikan pada Nona Aisyah agar dia beristirahat dulu. Aku juga sedikit sibuk. Tukas Vino sambil menyeruput kopi hangat yang dihidangkan Naina untuknya. Baik Tuan, jawab Naina lalu segera berjalan ke kamar Tuan Willy. Tok, tok, ceklek. Masuk, teriak Aisyah dari dalam. Nona, Tuan Vino berpesan agar Anda istirahat dulu sejenak. Dia juga sedang mengerjakan laporan. Ucap Naina pada Aisyah. Oh baiklah, Aisyah mengangguk sambil menyisir rambutnya. Saya tinggal dulu Nona, Naina mohon pamit dan menutup pintu kamar. Aisyah mengeringkan rambutnya dan setelah itu dia naik ke atas tempat tidur sambil menatapi sekelilingnya. Ada foto Tuan Willy yang tergantung manis di dinding kamar. Senyumnya sungguh manis dan dia terlihat tampan dengan pakaian kasual. Aisyah turun dari tempat tidur lalu mendekati meja kerja Tuan Willy. Buku-buku tersusun rapi dan ada foto Tuan Willy dan Vino di sana. Mereka sungguh bersahabat baik. Jemari Aisyah mengambil sebuah buku dan membukanya perlahan. Aisyah terkejut saat ada secari kertas terjatuh dan ada tulisan di kertas itu. Aisyah mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Besok aku akan menikahi seorang gadis yang tidak aku kenal sesuai permintaan mereka. Entah apa yang akan terjadi pada duniaku besok. Aisyah menyentuh tulisan itu. Tulisan yang ditulis oleh Tuan Willy sehari sebelum pria itu menikahinya. Yang terjadi kau kecelakaan dan koma Tuan. Mungkin aku sudah membawa kesialan di hidupmu. Aisyah berkata dan menitikkan air matanya. Gadis itu kini merasa asing di kamar suaminya sendiri. Ada sesak di dada, apalagi sebentar lagi dia terpaksa untuk mengandung anak dari suaminya yang koma. Bukan karena Aisyah tidak ikhlas, namun Aisyah takut bagaimana nanti nasib anaknya jika Tuan Willy benar-benar tiada. Bersambung. Ke-16, aku akan menghadapinya. Jika kamu nanti tidak mencintaiku tak apa. Asalkan kamu dapat menerima kehadiranku, itu sudah cukup bagiku. Kakek Kevin sudah kembali dari terapi bersama Pak Daniel. Orang tua itu duduk manis di kursi rodanya sambil menikmati teh hangat. Aisyah keluar dari kamar Tuan Willy dan dia bertemu dengan Naina yang sedang membersihkan ruangan dengan vakum. Nona, kakek Kevin sudah kembali. Naina memberitahu Aisyah. Oh baiklah. Terima kasih Naina.
Apakah kakek Kevin ada di tempat biasa? Aisyah bertanya dengan binar mata yang indah. Iya, Nona. Kakek Kevin sedang di taman belakang bersama Pak Daniel. Naina menjawab pertanyaan Nona cantik itu. Baiklah Naina, Aisyah segera pergi ke taman belakang dan menemui kakek Kevin yang sedang duduk sambil memandangi ikan koi miliknya yang berenang bebas. Assalamualaikum, kakek Aisyah langsung mendekat dan mencium punggung tangan orang tua itu. Waalaikumsalam, kakek Kevin menjawab dengan senyuman lalu menatapi Aisyah tak berkedip. Kakek tua itu mencoba mengingat siapa gadis cantik di hadapannya. Pak Daniel tersenyum dan memberikan kode pada kakek Kevin dengan menunjuk saku bajunya. Kakek Kevin merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan notas kecil lalu membukanya. Maaf kakek, lupa. Sebentar kakek baca dulu. Kakek Kevin membaca tulisan itu. Aisyah, Kevin dan kakek Willy. Kakek Kevin tersenyum. Aisyah, istrinya Willy. Ucap kakek Kevin karena dia baru saja membaca tulisan di notas tersebut. Iya kakek, Aisyah tersenyum lalu duduk di samping kakek Kevin. Apa kabar nak? Di mana Willy? Kakek Kevin bertanya. Baik kakek, Willy sedang bekerja. Aisyah berbohong. Kakek baru pulang terapi. Aisyah bertanya. Tidak, dari tadi kakek duduk di sini saja. Jawab kakek Kevin. Dia sudah lupa jika baru pulang dari rumah sakit bersama Daniel. Daniel tersenyum mendengarnya. Aisyah pun tersenyum maklum. Aisyah, kapan kakek ada cucu? Kakek Kevin bertanya dengan manis sambil melihat ke arah perut Aisyah. Oh, Aisyah tersenyum mendengar kata-kata kakek Kevin. Kakek mau cucu, bayi kecil yang lucu. Pinta kakek Kevin seperti seorang bocah. Vino muncul dari dalam dan bergabung bersama kakek dan Aisyah. Nanti kakek akan ada cucu yang lucu dan banyak dari Willy, Vino berkata untuk menghibur kakek Kevin. Benarkah? Kakek Kevin nampak bahagia mendengar kata-kata Vino. Iya kakek, Vino melirik Aisyah. Aisyah pun mengangguk. Mereka harus menyenangkan kakek Kevin sesaat agar kakek tidak stres karena itulah pesan Willy. Sama seperti saat kakek Kevin meminta Willy untuk menikah dan mencari seorang gadis untuk diperistri. Willy sudah mengabulkan keinginan kakek untuk menikahi seorang gadis dan menyerahkan calon istri pada ayahnya Tuan Thomas karena kesibukannya, maka Willy tidak bisa mencari seorang gadis sendiri. Kini Willy terbaring koma. Kakek Kevin bahkan tidak tahu nasib cucu satu-satunya. Andai kakek Kevin tahu, dia pasti akan sangat bersedih, apalagi kecelakaan itu karena unsur kesengajaan. Aisyah, apakah sudah akan pergi? Aku ada sedikit urusan di kantor. Jadi aku akan mengantarmu terlebih dahulu. Vino berkata setengah berbisik. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Aisyah berkata lalu gadis itu melirik kakek Kevin. Kakek, Aisyah pergi dulu ya. Lain kali Aisyah akan menemani kakek lagi, kita akan jalan-jalan. Ucap Aisyah. Benarkah itu nak? Baiklah, kakek akan menunggumu kembali. Kakek Kevin begitu antusias mendengarkan perkataan Aisyah. Tapi kakek janji, harus minum obatnya dan harus makan yang banyak. Ucap Aisyah lalu gadis itu meminta notes di tangan kakek Kevin dan menuliskan sesuatu. Kakek Kevin tersenyum dan mengangguk, dia berjanji akan minum obat dan makan yang banyak. Aisyah dan kakek Kevin akan jalan-jalan di taman, tulis Aisyah dan memberikan notes itu pada kakek. Kakek Kevin membacanya sambil tersenyum. Gadis baik. Terima kasih nak. Kamu seperti Willy. Sampaikan pada Willy jika kakek menunggunya. Kita akan jalan-jalan bersama. Kakek Kevin berkata pada Aisyah. Aisyah mengangguk setuju dan mengulas senyum untuk kakek Kevin yang kesepian. Terima kasih Nona Aisyah, ucap Pak Daniel. Sama-sama Pak Daniel. Selama Tuan Willy belum sadar, Aisyah akan menghibur kakek Kevin agar kakek bahagia sama seperti saat ada Tuan Willy di sampingnya, ujar Aisyah. Gadis itu sungguh baik. Andai Willy bisa melihat ketulusan Aisyah, mungkin dia tidak akan membenci gadis yang pernah berseteru dengannya dulu. Vino mengantar Aisyah ke rumah sakit. Namun dia tidak turun dan hanya menurunkan Aisyah di lobi rumah sakit. Terima kasih Vino. Aisyah langsung turun setelah mengucapkan terima kasih pada Vino. Sama-sama Aisyah. Telepon aku jika terjadi apa-apa. Vino berpesan pada gadis itu. Iya, Aisyah mengangguk. Aisyah masuk ke dalam rumah sakit dan berjalan menuju ruang perawatan Tuan Willy. Assalamualaikum Tuan Willy. Aku sudah kembali. Sapa Aisyah manis lalu menutup pintu.
Aisyah segera mencuci tangannya lalu duduk di samping Tuan Willy. Ada salam dari kakek Kevin, Tuan. Dia sangat merindukanmu, ucap Aisyah sambil tersenyum. Bangunlah, kita akan jalan-jalan bersama kakek Kevin. Aisyah mengusap wajah Tuan Willy dan membersihkannya karena ini sudah sore. Sambil menunggu waktu maghrib, Aisyah membacakan surat Al-Fatihah berkali-kali untuk Tuan Willy sambil menggenggam jemarinya. Aisyah berharap Tuan Willy cepat sadar meskipun kemungkinannya sangat kecil. Tok, tok. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan untuk bertemu dengan Aisyah. Maaf Nona mengganggu waktunya. Ini ada surat persetujuan untuk melakukan inseminasi dengan Dokter Ellis besok. Perawat berkata pada Aisyah. Terima kasih suster. Aisyah menerima kertas itu dan membacanya. Kalau sudah diisi nanti tolong antarkan ke depan Nona, pinta si perawat. Iya, Aisyah mengangguk lalu meletakkan surat itu di atas nakas di dekat tempat tidur Tuan Willy. Tuan, besok aku akan melakukan inseminasi buatan. Aku akan mengandung anakmu. Apakah kamu bersedia dan mengizinkanku, Tuan? Aisyah meminta izin pada Tuan Willy sebelum menandatangani surat pernyataan itu. Tuan Willy hanya diam dengan mata yang tertutup rapat. Sudah 1 bulan kondisi Tuan Willy tidak ada perubahan dan dia tidak dapat bernafas tanpa bantuan alat pernafasan. Sejenak Aisyah menatapi wajah Tuan Willy dan menelungkup di sampingnya. Jika nanti kamu sadar saat aku sedang mengandung, tolong maafkan aku, Tuan. Aku melakukan semua ini untuk keluargamu dan untuk kakek Kevin yang menginginkan cucu darimu. Aisyah menggenggam jemari Tuan Willy dan menciumnya. Tolong terima anak ini jika suatu saat kamu tersadar. Tidak apa jika kamu tidak menerimaku asal kamu menerima anak kita. Aisyah berkata dengan tulus. Tak sadar air matanya menitik dan membasahi jemari Tuan Willy. Aisyah mengusap air matanya dan beranjak mengambil kertas pernyataan bahwa dia menyetujui proses kehamilan dengan inseminasi buatan yang akan dilakukan besok pagi. Bismillah, Aisyah mengisi surat pernyataan itu lalu melirik Tuan Willy dan kemudian gadis itu menandatanganinya. Aisyah tersenyum. Besok dia akan melakukan program kehamilan untuk bisa hamil dari suaminya yang koma. Semoga kamu cepat sadar, Tuan. Agar aku kuat menjalani semua ini meskipun nanti kamu tidak mencintaiku. Aku akan bahagia jika melihatmu sehat kembali. Lirih Aisyah. Aisyah keluar dari ruang perawatan dan menyerahkan kertas yang sudah dia tanda tangani pada sang perawat yang menunggu di resepsionis. Bersambung. Ke-17. Proses hamil. Vino sudah datang ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Semalam Aisyah mengirimkan cat pada Vino jika pagi ini dia akan mulai mengikuti program kehamilan dengan inseminasi. Namun berdasarkan permintaan Aisyah tempo hari, Aisyah menginginkan dokter wanita yang menanganinya sehingga bukan dokter Jimmy yang menangani program kehamilan Aisyah selanjutnya. Vin, tolong jaga Tuan Willy. Aku akan ke ruangan dokter sekarang. Tukas Aisyah lalu meraih tasnya. Iya, jangan khawatir, ucap Vino yang sudah duduk di samping Tuan Willy. Aisyah sudah pergi menemui dokter Ellis. Dokter wanita yang menggantikan dokter Jimmy. Selamat pagi dokter, Aisyah masuk ke dalam ruangan dokter Ellis. Dokter Ellis adalah anak dari dokter Jimmy. Selamat pagi Nona Aisyah, silakan masuk. Dokter Ellis menyapa dengan ramah, membuat Aisyah lebih rileks dan tidak tegang. Bagaimana Nona? Anda sudah datang bulan? Tanya dokter Ellis. Iya dokter, ini hari kedua, ucap Aisyah. Baiklah, dokter akan memberikan obat perangsang agar sel telur Nona Aisyah dapat berkembang, subur dan matang. Dokter akan memberikan suntikan untuk memasukkan obat perangsang, dan ini tidak sakit jadi jangan khawatir. Tukas dokter Ellis. Iya dokter, gadis berhijab itu menurut. Baiklah silahkan berbaring di tempat tidur Nona, pinta dokter Ellis. Aisyah segera naik dan berbaring. Dokter Ellis memberikan suntikan di perut bagian bawah. Aisyah meringis menahan sakit. Sudah selesai. Setiap hari di jam yang sama, selama 8 hari Anda boleh kemari untuk disuntik. Dokter Ellis mengingatkan. Baik dokter, Aisyah merapikan pakaiannya lalu turun dan duduk di hadapan dokter Ellis. Apakah proses ini akan memakan waktu yang lama dokter? Aisyah bertanya karena dia tidak paham dengan setiap prosedurnya. Selama 8 hari Nona akan diberikan suntikan untuk merangsang sel telur dan kemudian dokter akan memeriksa kembali ketebalan dinding rahim Anda Nona. Mungkin akan memakan waktu sampai 2 minggu untuk observasi. Ujar dokter Ellis memberikan penjelasan pada Aisyah. Baik dokter,
Kalau begitu apa sekarang sudah selesai? Aisyah bertanya dan dia mulai paham. Sudah, Nona ingin kembali lagi ke ruang rawat Tuan Willy. Tanya Dokter Alice yang juga mengenal keluarga Tuan Willy. Iya dokter, Aisyah mengangguk perlahan. Semoga suami Anda Tuan Willy cepat bangun dari komanya, Dokter Alice berkata dengan senyuman menatap Aisyah. Terima kasih dokter, permisi. Aisyah bangkit dari duduknya dan keluar dari ruangan Dokter Alice. Ceklek. Aisyah, kamu sudah kembali? Ucap Vino yang langsung berdiri saat melihat Aisyah masuk. Iya Vin, Aisyah duduk di sofa. Sudah selesai? Tanya Vino memastikan. Belum, prosesnya cukup lama, Aisyah menjawab pertanyaan Willy. Rilaks saja Aisyah. Jujur aku sangat khawatir padamu. Vino menatap Aisyah. Aisyah melirik Vino mencoba memahami makna perkataan sahabat suaminya itu. Terima kasih sudah memperhatikan diriku, jawab Aisyah lalu gadis itu berjalan mendekati Tuan Willy. Sama-sama, Vino menatap Aisyah dengan tatapan yang dalam. Andai dia bisa menggantikan posisi Willy sebagai suami Aisyah, mungkin gadis itu akan bahagia, pikir Vino. Tidak seperti ini menyedihkan. Willy, sadarlah. Ini sudah 1 bulan. Kau berada di mana? Beritahu aku. Biar aku jemput. Vino berdecak kesal menatapi Willy. Aisyah tersenyum mendengarnya perkataan Vino yang membagongkan. Mau jemput kemana dia? Gumam Aisyah sambil tersenyum namun juga tidak menimpali ucapan Vino. Dengar, perusahaanmu terbengkalai. Aku tidak sekuat dirimu dalam menghadapi musuh bisnismu yang bisa berbuat kasar kapan saja. Vino mengumpat lalu duduk kembali. Pria berkacamata itu terus saja berceloteh sehingga membuat Aisyah ingin tertawa dibuatnya. Kamu marah-marah padanya. Sia-sia dia tidak akan mendengar umpatanmu Vino. Ucap Aisyah sambil tertawa kecil. Biarkan saja. Siapa tahu rohnya sedang berjalan ke arah sini, dan tiba-tiba dia mendengar kekesalanku. Tukas Vino sambil menggaruk dahinya. Kepala pria manis itu semakin terasa pusing jika harus menghandle semua pekerjaan Willy yang tidak ada kata habisnya. Belum lagi dia harus pergi keluar kota untuk meeting menggantikan Willy. Andai saja Willy itu bukan sahabat baiknya yang sudah dianggapnya seperti saudara sejak kecil, maka Vino akan angkat kaki meninggalkan perusahaan itu tanpa harus pusing-pusing, atau dia akan berfoya-foya dengan uang Willy yang triliunan, karena hampir semua sandi pribadi milik Willy itu, Vino mengetahuinya. Itulah hebatnya Vino. Willy percaya 100% pada sahabat sekaligus asisten pribadinya itu. Kemana Willy pasti di sana ada Vino. Naasnya waktu kecelakaan itu Vino tidak ada di samping Willy. Vino begitu setia pada Willy. Bahkan dia rela masih melajang demi kesibukannya bersama Willy si crazy rich yang gila berbisnis. Kamu tahu Aisyah? Sejak kapan kami bersahabat? Vino bertanya sambil memandangi saudaranya yang tak bergerak sama sekali. Aisyah menggeleng, karena dia tidak tahu. Sejak kecil. Sejak kecil orang tuaku sudah meninggal kecelakaan saat akan meeting keluar kota. Dulu ayahku adalah pegawai kakek Kevin. Kakek Kevin yang membesarkanku sejak usiaku 7 tahun dan aku tumbuh besar bersama Willy. Vino mulai bercerita. Kakek Kevin tidak pernah pilih kasih. Dia selalu memberikanku sesuatu yang juga dia berikan pada Willy. Sungguh aku sangat menyayangi kakek Kevin. Vino menghela nafasnya. Aisyah mengangguk mendengarkan cerita Vino. Begitu baiknya kakek Kevin sejak masih muda. Kasihan sekali sekarang dia terkena Alzheimer dan ingatannya perlahan menghilang termasuk semua memori dan kenangan yang membuatnya bahagia juga ikut menghilang bersama penyakitnya yang kian parah. Aku bisa merasakan jika kakek Kevin orang yang baik, tukas Aisyah. Aisyah pun langsung merasa sayang dan iba saat melihat kakek Kevin pertama kali. Iya, maka dari itu aku tidak ingin mengecewakan kakek Kevin. Aku akan berusaha dan terus berjuang untuk melindungi keluarga itu dari orang-orang jahat. Ucap Vino. Orang jahat? Aisyah mengernyitkan dahinya. Vino mengangguk namun pria itu tidak berkata banyak ataupun bercerita pada Aisyah karena ini adalah masalah yang sudah lama dan membuat Vino semakin curiga. Namun Vino belum mempunyai banyak bukti untuk membongkar semua kejahatan orang-orang yang berada di sekeliling Willy. Dan Willy selalu tidak percaya jika Vino menaruh rasa curiga apalagi kepada keluarganya. Jadi sadarlah Willy. Aku hampir lelah ini. Vino menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu melirik Aisyah. Ku beritahu padamu, istrimu sungguh cantik dan sangat baik. Jadi sayang jika dianggurkan. Vino menggoda Willy namun Willy hanya diam tanpa respon.
kakek. Benar-benar membuat kepalaku pusing. Vino berdecak. Aisyah, aku mau ke kantin membeli kopi. Ada yang mau kamu titip? Tanya Vino yang baik hati. Tidak ada. Nanti kalau aku lapar aku bisa mencari sendiri. Aisyah tersenyum kemudian mendekati Tuan Willy. Vino sudah keluar dan menutup pintu. Tampaknya dia memang begitu kesal dan tidak sabar menunggu Willy bangun dari komanya. Lama Aisyah memandangi wajah Tuan Willy. Dia perhatikan benar-benar dari alis hitam yang tebal, mata besar dan bulat yang tertutup rapat, hidung mancung yang bertaut, bibir merah yang seksi, dan rahang yang tegas. Terpikir ide gila di otak Aisyah. Dulu memang gadis itu sama saja dengan gadis yang lain yang suka iseng. Bedanya sekarang dia lebih anggun karena sudah menjadi mualaf dan menutup auratnya. Suamiku, bangunlah, aku menunggumu. Aisyah berbisik di telinga Tuan Willy lalu tertawa kecil karena memanggil Tuan Willy dengan sebutan suami. Tanpa dia sadari jemari Tuan Willy kembali bergerak meskipun hanya sekali. Dalam tidur panjangnya Willy sedang berada di sebuah taman yang indah namun tiba-tiba dipenuhi oleh banyak kabut. Pria tampan itu mendengar sebuah suara seorang gadis yang tengah memanggil sebuah nama. Dia merasa bingung dan menoleh apakah namanya yang dipanggil oleh gadis itu. Karena dia sendiri pun tidak tahu siapa dia dan di mana dia sekarang berada. Bersambung. Ke-18. Sesuatu terjadi pada Willy. Aisyah masih tertidur lelap di samping Tuan Willy. Sebenarnya ada sofa untuk tidur di ruangan itu. Namun gadis itu selalu ketiduran setelah membacakan Al-Quran untuk suami komanya. Bunyi layar monitor terus terdengar normal. Mungkin Aisyah sangat lelah, jadi dia tidak sadar jika ada yang bergerak di bawah jemarinya. Dalam tidurnya Tuan Willy masih kebingungan mencari jalan keluar. Tidak ada pintu yang dia temukan di sana. Hanya ada dia seorang diri dalam taman yang luas dan penuh kabut. Willy berjalan kian kemari. Sesekali dia melihat kedua tangan dan kakinya, kemudian menyentuh wajahnya sendiri. Aku siapa? Aku di mana? Tempat apa ini? Gumam Willy. Willy terus berjalan. Rasanya sudah berhari-hari dia mencari jalan keluar namun tak kunjung dia dapati. Willy kembali terngiang suara-suara asing yang selalu terdengar di tempat ini. Lama pria tampan itu menunggu datangnya suara yang selalu dia dengar. Entah mengapa dia selalu merindukan suara asing itu. Kemana dia? Halo, kamu dengar aku? Willy berteriak seorang diri sampai dia merasa lelah dan terduduk lemas di atas rumput yang hijau. Halo, pekik Willy sekali lagi. Hening. Hanya ada suaranya yang terdengar menggema. Ah! Pekik Willy kesal. Dia berjalan lagi dan kemudian duduk bersandar di sebuah pohon lalu tertidur karena kelelahan berjalan dan menunggu suara itu hadir. Huamem. Aisyah terbangun dan menguap sambil menutup mulutnya. Gadis itu membuka mata lalu mengerjap. Maaf. Aku tak sengaja menimpa tanganmu, Tuan. Aisyah memegang jemari Willy lalu membenahi selang infus yang terlilit. Hei, halo. Willy terbangun karena mendengar suara itu. Suara yang sama. Sebentar aku tinggal dulu untuk sholat subuh. Aisyah berdiri dan menepuk jemari Willy. Willy merasa kulitnya ada yang menyentuh. Namun dia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Aisyah segera mengambil wudhu dan sholat sunat sebelum subuh kemudian lanjut sholat subuh 2 rakaat. Gadis itu sholat di samping Tuan Willy kemudian berzikir dan berdoa. Ya Allah, jika engkau masih mengizinkannya untuk hidup kembalikanlah dia ya Allah. Sadarkanlah dia. Ada banyak orang yang menyayanginya. Tukas Aisyah dalam doanya. Aisyah melanjutkan doanya dengan mata terpejam. Tak kuasa air matanya pun ikut luruh membasahi pipi. Dia tidak pernah membayangkan jika harus menikah dengan Tuan Willy dan sekarang suaminya hanya bisa terbujur kaku dalam keadaan koma. Perlahan Aisyah berdiri dan duduk di samping Tuan Willy. Gadis itu meraih tangan Tuan Willy dan kemudian mencium tangannya. Maafkan aku. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain mendoakanmu. Ucap Aisyah. Di sana Willy diam dan menyimak suara yang terdengar. Siapa dia? Willy bertanya-tanya. Suaranya tidak asing. Tapi dia siapa? Teman? Sahabat? Adik? Atau pacarku? Istri? Tidak mungkin. Willy bergumam sendiri. Aku pun tidak tahu aku siapa. Mana mungkin aku bisa tahu siapa dia? Willy diam dan duduk. Percuma jika dia menjerit atau berteriak. Willy merasa dipermainkan, dia hanya mendengar suara yang entah berasal dari pintu sebelah mana.
Perlahan-lahan Willy mendengar suara wanita itu membacakan kitab suci Al-Quran. Meskipun dia jarang membacanya dan masih bolong sholatnya, tapi Willy bisa merasakan begitu tenang dan damai mendengar setiap lantunannya. Siapa? 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 Dan siapa dia yang hanya ada dalam pikiran Willy? Sehingga kepalanya terasa begitu sakit untuk mengingat sesuatu. Tiit, taitit, tiit, titet. Bunyi layar monitor di ruangan Tuan Willy mendadak turun. Aisyah panik saat melihat angka yang turun sangat jauh. Gadis itu langsung keluar dan berteriak memanggil dokter dan suster dengan panik. Dokter ya? Suster? Tolong Gi. Pekik Aisyah panik. Suster segera berdatangan dan salah satu dari mereka menghubungi dokter. Suster tolong Ge. Aisyah panik dan meremas jemarinya. Entah mengapa detak jantung Tuan Willy semakin melemah. Tenang Nona. Biar dokter periksa dulu keadaan pasien. Ucap Dr. Ronald dan kemudian segera memeriksa Tuan Willy lalu melihat matanya dan mengecek nadinya. Aisyah diminta sedikit menjauh saat dokter dan perawat melakukan tindakan. Aisyah tak kuasa menahan air matanya. Pikirannya sudah memikirkan kemungkinan yang terburuk pada Tuan Willy. Rasanya kedua kaki Aisyah begitu lemas menunggu dokter dan perawat melakukan tindakan pada Tuan Willy. Dia hanya bisa berdoa semoga Tuan Willy masih bisa diselamatkan. Aisyah merasa begitu sedih pada situasi ini. Kemarin dia bersedih karena babanya meninggal. Namun sekarang dia harus melihat suami komanya dalam keadaan buruk seperti ini. Sadarlah. Bangunlah. Tolong jangan pergi. Aisyah menangis menutup wajahnya. Gadis itu terlihat syok dengan kondisi Tuan Willy yang drop secara tiba-tiba. Vino berjalan mendekati Aisyah. Aisyah menangis terseduh di kursi tunggu. Vino serba salah ingin menenangkan Aisyah. Di satu sisi dia ingin memeluk Aisyah tapi tidak mungkin. Aisyah seorang muslimah dan dia istri dari Willy. Tapi di sisi lain, Vino ingin memberikan kekuatan pada Aisyah bagaimanapun caranya. Vino, Aisyah membuka jemari yang menutupi wajahnya. Tenang Aisyah, kita berdoa saja semoga Tuan Willy tidak apa-apa dan semoga respon yang datang secara tiba-tiba itu membawa berita baik. Ucap Vino mencoba menenangkan Aisyah. Aisyah mengangguk lemas. Gadis itu melirik Vino. Vino tersenyum padanya. Aisyah, kamu menangis hanya karena khawatir. Vino bertanya saat Aisyah mulai bisa menguasai dirinya. Aku sungguh khawatir. Entah mengapa aku tidak bisa menahan diriku melihatnya melemah seperti itu. Aisyah bingung apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa dia jadi sesedih ini dan sangat takut ditinggal oleh suami komanya. Aisyah tidak bisa berpikir kenapa dan kenapa. Gadis itu meremas jemarinya lagi dan berjalan mondar-mandir di luar sembari menunggu dokter keluar dari ruang rawat Tuan Willy. Tenanglah Aisyah. Willy pasti bertahan. Dia tidak boleh meninggal. Vino bergumam sendiri karena ikut panik seperti Aisyah. Aisyah berharap apa yang dikatakan oleh Vino menjadi sebuah kenyataan dan Tuan Willy akan baik-baik saja di dalam sana. Tak lama dokter keluar. Vino segera mendekat. Aisyah mengekor di belakang Willy. Dokter, bagaimana keadaan Willy? Vino mendahului. Dia begitu khawatir pada hal buruk yang dapat menimpa Willy. Tuan Willy masih belum sadar. Namun tadi adalah sebuah respon yang pasien tunjukkan sehingga membuat detak jantungnya melemah dan tekanan darahnya menaik. Ujar Dr. Ronald yang menangani Willy. Kenapa bisa begitu dokter? Aisyah bertanya. Mungkin saat ini telah terjadi sesuatu di bawah alam sadar Tuan Willy sehingga membuatnya berpikir keras, ucap Dr. Ronald. Apakah itu artinya Willy akan segera sadar dokter? Vino bertanya. Kalau untuk mengarah ke sana mungkin saja, tapi dokter sungguh belum bisa memastikan apapun. Ujar Dr. Ronald. Baiklah dokter, terima kasih penjelasannya. Vino tersenyum pada dokter dan sekarang dia melirik Aisyah. Apakah sudah boleh masuk dokter? Aisyah sudah tak sabar ingin masuk. Silahkan Nona, Dr. Ronald mempersilahkan Aisyah dan Vino untuk masuk ke dalam ruangan rawat. Willy, apa yang terjadi padamu? Vino langsung masuk mendatangi dan menyentuh tangan Willy. Tuan, bangunlah. Jangan menakutiku. Lirih ucapan Aisyah di samping Tuan Willy. Aisyah segera menggenggam jemari Tuan Willy dan menciumnya. Gadis itu menghapus air matanya perlahan. Entah apa yang terjadi pada Tuan Willy di sana. Aisyah juga tidak tahu. Tadi dia hanya mengaji dan tiba-tiba kondisi Tuan Willy langsung drop seperti ini. Untunglah sekarang kondisi Tuan Willy sudah stabil.
Aisyah dan Vino dapat menarik nafas lega melihat keadaan Tuan Willy kembali baik-baik saja, meskipun dia masih terpejam menutup rapat matanya. Bersambung. Ke-19. Kasihan Nona Aisyah. Sudah 4 hari Aisyah melakukan suntik kesuburan dan hari ini Aisyah ingin pulang sebentar untuk beristirahat di rumah. Vino sudah 2 hari berada di luar kota, jadi dia belum bisa mengunjungi Tuan Willy di rumah sakit. Aisyah memutuskan untuk pulang dengan naik taksi saja karena pakaian bersihnya juga sudah habis. Dia juga harus pulang untuk mengambil pakaian bersih. Gadis muslimah itu sedang bersiap-siap, namun dia tidak lupa untuk membersihkan tubuh Tuan Willy sebelum pergi meninggalkannya. Apakah kamu bisa mendengar suaraku? Aisyah berkata sambil membersihkan wajah Tuan Willy. Hari ini aku izin pulang ke rumahmu untuk istirahat sejenak dan mengambil beberapa pakaian bersih. Pamit Aisyah. Tak lupa gadis itu tersenyum pada suami komanya. Tuan Willy tidak menunjukkan reaksi apapun setelan drop kemarin. Aisyah tersenyum melihat wajah manis Tuan Willy yang begitu tampan saat terpejam. Aku pergi ya. Aku akan segera kembali. Tunggu aku. Aisyah mengusap wajah suaminya. Willy bisa mendengar apa yang dikatakan oleh gadis itu di alam bawah sadarnya. Namun dia tidak bisa membuka mata. Setelah Aisyah pergi, jemarinya bergerak perlahan. Hei, halo. Pekik Willy dari alam bawah sadarnya, tapi suara itu sudah menghilang. Aisyah sudah sampai di rumah Tuan Willy. Gadis itu turun dari taksi dan masuk ke rumah besar nan megah yang terlihat seperti bangunan istana, dan rumah itu dijaga oleh 2 security. Selamat pagi Nona, sapa 2 security dengan ramah. Selamat pagi, Aisyah menyapa kedua security lalu berjalan masuk. Assalamualaikum, Aisyah mengucap salam saat masuk ke rumah suaminya. Namun tidak ada yang menjawab salamnya, padahal di dalam ada Alena dan Yesi, 2 saudara wanita Tuan Willy yang sedang duduk dan bercengkrama. Mereka sudah pulang dari Paris. Ngapain sih dia pulang? Yesi menatap tajam Aisyah karena melihat Aisyah datang ke rumah mereka. Entah. Gadis miskin. Celah Alena. Aisyah segera masuk dan pura-pura tidak mendengar apa yang mereka katakan. Aisyah tidak tahu mengapa orang di rumah ini nampaknya tidak menyukai dirinya. Nona Aisyah. Silahkan Nona. Naina mengajak Aisyah masuk dan mengambil tas berisi pakaian kotor yang dia bawa. Terima kasih Naina, ucap Aisyah. Baru saja berjalan beberapa langkah, suara pekikan dari Yesi terdengar. Hih, tunggu. Yesi berdiri dan berjalan mendekati Aisyah. Iya, Aisyah menoleh lalu mencoba untuk tersenyum. Sementara Yesi memasang wajah acuh. Bagaimana keadaan Kak Willy? Tanya Yesi dengan wajah angkuhnya. Dia belum sadar jawab Aisyah apa adanya. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi istri Kak Willy yang berbahagia, tukas Yesi sambil bersedekap dada dan wajah yang tak suka. Aisyah menatap Yesi dengan tatapan heran. Untuk apa kau pulang? Yesi mencecar Aisyah. Aku ingin mengambil pakaian bersih, jawab Aisyah yang tampaknya mulai mengerti jika kedua gadis itu tidak suka padanya. Jangan belagak menjadi nyonya besar. Karena itu tak akan pernah terjadi. Oceh Alena dari tempat duduknya dengan senyum mengejek. Nona, mari ke kamarmu, Naina menghampiri Aisyah yang masih berada di ruang keluarga bersama 2 saudara tiri Tuan Willy. Iya Naina, Aisyah mengangguk dan meninggalkan kedua gadis itu. Nona, sebaiknya tidak usah didengarkan perkataan Nona Yesi dan Nona Alena. Mereka memang seperti itu, angkuh dan ketus. Ucap Naina. Oh, Aisyah mengangguk. Silahkan istirahat Nona. Naina mempersilahkan Aisyah untuk masuk setelah membukakan pintu kamar Tuan Willy yang terlihat rapi dan bersih. Meskipun Tuan Willy sedang koma, namun Naina selalu merapikan kamarnya. Aisyah masuk dan kemudian membersihkan dirinya. Kemudian dia menuju walk-in closet dan mengambil pakaian bersih untuk dia bawa ke rumah sakit. Sebenarnya Aisyah ingin melihat keadaan kakek Kevin, tapi tubuhnya terasa sangat letih, jadi dia memutuskan untuk beristirahat dahulu. Nona, aku menawarkanmu sarapan dan segelas susu. Naina masuk ke dalam kamar saat Aisyah masih duduk di pinggiran tempat tidur. Gadis cantik itu masih memakai bathrobe dan belum mengganti pakaiannya. Terima kasih Naina, tapi aku belum lapar. Aisyah tersenyum pada gadis itu. Sama-sama Nona. Aku akan meminta Rima kemari untuk memijitmu. Dia sangat pintar memijat. Tukas Naina. Terima kasih Naina. Tidak usah, aku cukup istirahat saja. Aisyah berkata dan tersenyum. Anda lelah Nona. Kami tidak ingin Anda sakit mengurus tuan kami.
Naina berkata tanpa penolakan. Tak lama Rima masuk ke dalam kamar Tuan Willy sambil membawa minyak zaitun dan aromaterapi. Nona, apa kabarmu? Rima menyapa Aisyah. Asisten rumah tangga Tuan Kevin dan Tuan Willy sangat ramah berbeda dengan majikannya yang angkuh. Baik Rima, maaf aku merepotkanmu. Ucap Aisyah yang merasa tak enak jika harus dilayani seperti Tuan Putri. Tidak apa Nona, Anda tidak merepotkan. Rima berkata dengan ramah. Mari Nona silahkan berbaring. Biar saya pijat tubuh Anda agar pegalnya hilang. Anda sedang melakukan program hamil kan? Jadi biar lebih rileks. Rima tersenyum pada Aisyah. Aisyah mengangguk lalu berbaring di tempat tidur. Rima tersenyum melihat istri Tuan Willy yang begitu cantik tanpa jilbab panjangnya. Nona Aisyah adalah gadis keturunan Tionghoa, bisa dibayangkan betapa putih kulitnya. Aisyah merebahkan tubuhnya dengan rileks dan Rima mulai memijatnya dengan minyak zaitun. Mereka benar Aisyah memang sangat lelah menunggui Tuan Willy di rumah sakit. Nona, jika Anda mengantuk tidur saja. Rima berkata sembari memijat kaki Nona Aisyah. Iya Rima, Aisyah mulai merasakan matanya sangat berat dan akhirnya dia menurut apa yang diucapkan oleh Rima. Aisyah tertidur saat sedang dipijat oleh Rima. Rima tersenyum menadapati Nona Aisyah yang tertidur pulas saat dia memijatnya. Kasihan sekali Nona Aisyah, semoga Tuan Willy cepat sadar dan melihat istrinya yang begitu cantik dan baik hati ini. Gumam Rima sambil memijat punggung Aisyah. Aisyah sangat lelah. Ditambah dia memang membutuhkan istirahat agar tidak stres. Program kehamilannya tidak boleh gagal. Setelah selesai memijat Nona Aisyah, Rima memakaikan kembali bathrobe dan merapikannya, lalu dia menyelimuti Nona Aisyah. Bagaimana sudah? Tanya Naina saat berpapasan dengan Rima di pintu kamar Tuan Willy. Sudah. Nona Aisyah sedang tertidur. Jawab Rima. Baiklah, terima kasih Rima. Biar aku yang menjaganya. Naina berkata lalu masuk ke dalam kamar Nona Aisyah. Naina merapikan dan melipat pakaian yang akan dibawa oleh Nona Aisyah ke rumah sakit dan dia menunggui Nona Aisyah yang tertidur pulas. Tok, tok. Suara ketukan terdengar di depan pintu kamar Tuan Willy. Naina yang berada di dalam segera membukakan pintu. Di mana istri tuanmu? Nyonya Selfie langsung bertanya dengan wajah angkuh. Nona Aisyah sedang tidur Nyonya. Kelihatannya dia sangat lelah beberapa hari menjaga Tuan Willy seorang diri di rumah sakit. Jawab Naina yang berada di depan pintu. Naina seorang gadis yang pemberani dan dia tidak takut pada Nyonya Selfie. Karena Naina berada di sini bekerja untuk Tuan Kevin dan Tuan Willy. Bangunkan dia. Aku ingin bicara. Perintah Nyonya Selfie dan wanita itu ingin menerobos masuk. Maaf Nyonya. Nona Aisyah sedang tidur. Nanti jika dia sudah bangun saya akan memintanya untuk menemui Nyonya. Tukas Naina yang menghalangi jalan untuk Nyonya Selfie. Kau. Baiklah. Katakan padanya untuk menemuiku setelah dia bangun. Nyonya Selfie terlihat kesal karena Naina dengan berani menghalangi jalannya untuk membangunkan Aisyah. Baik Nyonya. Silahkan. Naina tersenyum melihat ibu tiri Tuan Willy itu menjauh dari kamar ini. Sial En. Dasar pembantu sial. Beraninya dia menghalangiku. Nyonya Selfie menggeram dan kembali masuk ke kamarnya. Naina tersenyum smirk di depan pintu kamar Tuan Willy. Aku akan melindungi Nona Aisyah dari kejahatan kalian. Naina tersenyum lalu melirik Aisyah yang sedang tertidur. Bersambung. Ke-20, keluarga toksik. Nyonya Selfie kembali ke kamarnya. Wanita itu merasa kesal dengan Naina karena asisten rumah tangga kakek Kevin itu selalu berani menentang dirinya. Sementara di kamar Tuan Willy, Naina membiarkan Nona Aisyah tidur dengan nyenyak. Gadis itu merapikan pakaian yang akan dibawa oleh Nona Aisyah ke rumah sakit. Setelah 1 jam lebih Nona Aisyah tertidur, akhirnya gadis itu terbangun dan memicingkan matanya. Naina, apa yang kamu lakukan? Nona Aisyah langsung mendudukkan tubuhnya di tempat tidur. Sedang membantu Anda merapikan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit Nona, jawab Naina sembari tersenyum manis pada Aisyah. Oh, maafkan aku tertidur cukup lama Naina. Aisyah Jeti merasa tidak enak pada Naina. Tidak apa-apa Nona. Anda sangat lelah. Maafkan jika aku belum bisa menemani Anda di rumah sakit untuk menunggui Tuan Willy. Naina berkata dengan wajah penuh penyesalan. Tidak apa-apa Naina. Aku bisa sendiri menunggu Tuan Willy. Jangan merasa tidak enak padaku. Tukas Aisyah.
Aisyah memang gadis baik, tidak sedikit pun terlihat kemarahan atau kekesalan di wajah gadis itu, apalagi keberatan untuk mengurus Tuan Willy seorang diri. Iya Nona, aku masih harus tinggal di rumah karena Tuan Kevin sangat membutuhkan aku. Dan Pak Daniel ingin aku mengurus semua kebutuhan Tuan Kevin. Ucap Naina lalu menutup resleting tas besar yang akan dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit. Terima kasih Naina. Aisyah bangun dari tempat tidurnya lalu berjalan ke kamar mandi. Nona, tadi Nyonya Selfie kemari, dia ingin berbicara dengan Anda. Tukas Naina. Oh, baiklah, aku akan segera menemuinya setelah ini. Ucap Aisyah. Naina mengangguk dan tetap menunggu sampai Nona Aisyah selesai. Nona Aisyah ditemani oleh Naina pergi menemui Nyonya Selfie. Saat itu Nyonya Selfie sedang bersantai. Assalamualaikum, Aisyah mengucap salam, namun wanita itu tidak menjawabnya, bahkan dia tidak melihat wajah Aisyah karena sedang sibuk berselancar dengan gawainya. Duduk Nona Aisyah, tukas Nyonya Selfie. Nyonya Selfie melirik ke arah Naina dan memintanya untuk pergi. Nona, aku tinggal dulu. Ucap Naina karena Nyonya Selfie hanya ingin berbicara empat mata dengan Aisyah. Bagaimana kamu sudah melakukan suntik kesuburan yang direncanakan? Nyonya Selfie bertanya dengan wajah angkuh. Sudah Nyonya, Aisyah menjawab. Bagus. Jangan sampai kehamilanmu gagal Nona Aisyah. Ucap Nyonya Selfie yang seperti mengintimidasi Aisyah. Insya Allah aku akan mengikuti prosedurnya, masalah hamil atau tidak itu sudah kehendak yang di atas, ujar Aisyah. Kamu harus hamil. Bentak Nyonya Selfie sembari melirik tajam pada Aisyah. Kalau kamu tidak bisa hamil maka kembalikan semua uang maharmu 1 miliar tidak kurang. Ancam Nyonya Selfie. Klek. Aisyah terdiam sejenak. Bukannya dia tidak ingin mengembalikan, tapi uang itu sudah berkurang karena dipakai untuk operasi dan perawatan almarhum Baba Acung di rumah sakit. Jangan membantah. 1 minggu lagi Dokter Ellis akan menyuntikkan benih Willy di rahimmu. Nyonya Selfie menajamkan matanya. Kalau bukan karena harta Willy, dia tidak ingin berlama-lama berbicara dengan gadis miskin seperti Aisyah, apalagi memohon anak darinya. Aisyah menunduk dan terdiam. Meskipun sekarang Willy adalah suaminya, tapi mengapa seakan-akan dia dipaksa oleh keluarga Willy dengan cara kasar, dan hal ini membuat Aisyah curiga. Nyonya Selfie menjentikan jari telunjuknya dan meminta Aisyah untuk keluar dari ruangan pribadinya. Permisi Nyonya. Aisyah keluar dari ruangan pribadi Nyonya Selfie dan dia hanya bisa menghela nafas berat. Nyonya Selfie tidak sudi mendapatkan cucu dari Aisyah. Tadinya Nyonya Selfie ingin menikahkan Willy dengan salah satu putrinya Jessie atau Alena yang diam-diam juga menyukai kakak tirinya Willy yang begitu tampan dan merupakan pewaris tunggal dari kakek Kevin. Tapi suaminya Tuan Thomas menolak ide gilanya itu. Karena mereka saudara tiri. Haf! Nyonya Selfie merasa kesal mati-matian, dia mengejar cinta Tuan Thomas hanya ingin mengeruk hartanya, namun yang terjadi Tuan Thomas menantu keluarga ini tidak mendapatkan apapun dari kakek Kevin, karena semua harta kakek Kevin yang seharusnya jatuh ke tangan ibunya Tuan Willy kini jatuh ke tangan Tuan Willy. Semuanya tidak satu peser pun untuk mereka. Di depan ruangan Nyonya Selfie, Aisyah bertemu dengan Alena dan Yesi. Kedua gadis cantik dengan dandanan yang menor seperti penyanyi dangdut itu membuat mata Aisyah seakan kelilipan. Apalagi ini, gumam Aisyah saat kedua gadis itu menghadang langkahnya. Hi Aisyah, tidak usah sok polos. Kami tahu kamu menerima Kak Willy sebagai suamimu pasti, karena kamu juga menginginkan harta Kak Willy kan? Tuduh Jessie sambil menyipitkan matanya. Tidak usah bermimpi Aisyah untuk berlama-lama di rumah ini. Kamu itu gembel naik kelas. Jangan berpura-pura dengan wajah manis apalagi ingin membuat kakek Kevin simpatik padamu. Umpat Alena tak suka. Aku tidak mengerti dengan yang kalian katakan dan yang kalian tuduhkan kepadaku. Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian berdua karena aku harus pulang ke rumah sakit menjaga suamiku. Ucap Aisyah dan berlaku pergi dari hadapan Alena dan Jessie. What's? Alena menganga karena pundaknya baru saja ditabrak oleh Aisyah. Barbar juga dia. Dasar wanita munafik, bertopeng jilbab panjang padahal tak lebih dari wanita culas dan nakal. Sergah Jessie. Mereka berdua terus mengatai Aisyah dan mengumpatinya. Aisyah pura-pura tidak mendengar teriakan dan ocehan kedua gadis gila itu. Aisyah berjalan ke kamar kakek Kevin dan mengunjunginya. Pak Daniel, apa aku boleh masuk? Aisyah bertanya karena kakek Kevin sedang istirahat dan belum bangun. Pak Daniel mempersilahkan Aisyah untuk masuk. Kakek baru tidur.
Tanya Aisyah sambil tersenyum menatap kakek tua yang begitu manis karena tingkahnya sekarang sudah seperti seorang bocah kecil. Baru saja Nona. Kakek Kevin baru saja minum obat dan dia tertidur karena mengantuk. Jawab Pak Daniel. Sayang sekali padahal aku ingin mengobrol dengannya, ucap Aisyah. Nona, bagaimana kabar Tuan Willy? Aku sudah mengetahui semuanya dari Vino tentang kecelakaan yang menimpa Tuan Willy. Pak Daniel berkata. Aisyah mengangguk dan menghela nafasnya. Aisyah menceritakan kondisi Tuan Willy pada Pak Daniel. Tuan Willy sudah mulai menunjukkan reaksi di alam bawah sadarnya, Pak. Namun matanya masih belum terbuka. Jawab Aisyah sedih. Sabar Nona. Aku yakin ada wanita yang berhati baik dan sabar yang dikirimkan Allah untuk Tuan Willy. Pak Daniel berkata sambil tersenyum. Mudah-mudahan aku sabar, Pak, ucap Aisyah. Nona, betulkah mereka meminta Nona Aisyah untuk hamil anak Tuan Willy? Pak Daniel bertanya lagi. Aisyah mengangguk. Mengiyakan. Benar, Pak. Bahkan mereka meminta agar kehamilan ini tidak boleh gagal. Jawab Aisyah sambil menarik nafasnya. Sabar, Nona. Lakukan ini dengan ikhlas untuk suami Anda dan juga kakek Kevin. Mudah-mudahan Tuan Willy segera sadar. Tukas Pak Daniel sedih sambil menatap wajah Nona Aisyah. Nona, tenanglah, tidak perlu khawatir, Vino akan selalu melindungi Anda dimanapun. Pak Daniel mengangguk dan tersenyum pada Aisyah. Terima kasih Pak Daniel, Aisyah tersenyum lalu melirik kakek Kevin yang sedang tertidur. Aku harus kembali ke rumah sakit, Pak. Tolong sampaikan salamku pada kakek Kevin ya. Pinta Aisyah dengan wajah ceria. Iya Nona. Akan aku sampaikan salam dari Anda untuk kakek Kevin. Pak Daniel berjanji lalu mengantar Aisyah keluar dari kamar kakek Kevin. Pak Daniel memang meminta Naina untuk mengurusi kebutuhan makan Tuan Kevin karena Pak Daniel tidak ingin orang lain yang mengurusi makanan Tuan Kevin, apalagi asisten keluarga Tuan Thomas yang mengurusnya. Jika benar ada yang ingin mencelakai Tuan Willy, maka tidak menutup kemungkinan ada juga yang ingin mencelakai Tuan Kevin. Pak Daniel cukup tahu untuk apa orang-orang ingin mencelakai Tuan Willy. Semua itu hanya karena harta yang dimiliki Tuan Willy sebagai pewaris tunggal kakek Kevin. Meskipun masih muda, Tuan Willy adalah seorang crazy rich yang kaya raya. Bersambung.